Itu Hakikat arti dengan hak tadi saya definitif. sudah tunjukin. Nggak bisa kamu samakan hakikat dengan yang sifatnya hanya definitif manusia. Alkitab Jadi mengatakan tidak ada hakikat Tuhan. Kamu Jadi berbial-bial begini, Alkitab. sebelum kamu hancur, kalau kamu debat dengan Muslim, kamu harus tahu ya. Kalau roh itu, kamu harus pahami, roh itu artinya sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Contoh, setan juga itu roh. Nah, kalau kamu memahami bahwa Allah itu roh adalah jenis, makanya Tuhan kamu dengan setan itu sama-sama satu jenis. Sama. Iya. Tentang roh aja kamu nggak tahu Makanya kenapa kamu disebut harus roh. belajar apa itu roh. Lah Allah itu disebut roh itu merujuk kepada keberadaannya yang memenuhi segala sesuatu, Pak. Bukan disamakan dengan setan. Rancu. Roh itu, Terangkan dulu, Bro. roh itu sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Itu bukan jenis. Makanya ketika dikatakan Allah itu roh, karena Allah itu tidak terlihat namun ada. Bukan satu roh itu artinya jenis. Nanti kamu satu jenis dengan setan, Tuhan kamu. Paham? Belajar dulu kamu di situ, karena roh itu dari kata Belajar ruah, dulu kamu. Dari kata Elia, angin. masih nafas, spirit. Itu dari kata ruah itu itu dari kata ada ruah. tapi tidak kelihatan, paham? Bukan definitif. Ya itu hakikat Allah. Ini dari siapa yang mengatakan itu hakikat? Allah Loh, itu arti tidak- hakikat kan yang nyata, yang benar dan hakikat Allah otentik. tidak bisa dijangkau. Tidak Allah seorang yang itu tahu. adalah roh, maka yang otentisnya secara nyata memang Allah itu roh. Hak itu Roh kan itu hakikat. Roh itu karena tidak kelihatan bagaikan angin tapi ada. Paham nggak kamu Ya, Elia? itu hakikatnya dia. Kalau hakikat Allah, gini saya kasih bahasa yang gampang. Sejatinya Allah, hakikat yang kamu maksud, tidak ada Karena yang tahu memang dia sejatinya tidak Allah. bisa dilihat. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Jadi kepadaku Allah itu. Nah, Maka enggak bisa. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena makanya Yesus kamu adalah itu- gambaran Bapa. ya menurut kamu kata Allah itu apa sih menurut kamu? Jangan lari-lari, Pak. Tadi dulu diberesin Tritunggal, Pak. Tritunggal diberesin Tritunggal lebih hancur lagi kamu nah. Lala. Kamu mau belajar sama Anda saya tidak tentang bisa Tritunggal? membedakan Allah yang adalah roh dengan roh kudus Oke. yang adalah prinsip Oke, hidupnya dia. saya kasih tahu kamu. Trinitas itu satu hakikat tiga pribadi, betul? Satu hakikat tiga persona. Iya, Betul. tiga persona. Iya, persona, Dapat pribadi. dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, betul? Betul. Ketika firman itu mengosongkan diri, apakah Bapak itu mengosongkan diri? Oh enggak. Loh. Terpisah Betul. tidak? Yang Terpisah walaupun tidak? dalam rupa Allah, ia tidak mengaku antara Saya Anda. tanya, terpisah tidak? Loh, tidak terpisah itu dalam relasinya, bukan apanya. Ah, bukan relasi hakikatnya. di mana mereka? Mereka memang satu relasi di mana? Dalam kasih. Makanya Yesus mengatakan, engkau Sudah permuliakanlah ngawur aku lagi. dengan Iya. kemuliaan yang kumiliki Relasinya di mana? hadiratmu. Relasinya di mana? Satu relasi di mana? Kerjasama di mana mereka? Ya di dalam kasih. Di dalam kasih. Di dalam kasih berarti mereka ada dua tapi bekerja sama, betul? Di dalam kasih, Pak. Iya. Perikoresis, ngerti nggak sih Iya, maksudnya? tinggal iya. Kalau oke, kamu bilang mereka itu saling mendiami, betul? Betul. Ketika firman itu ada di dalam rahim Maria, apakah Bapak ada di dalam rahim Maria? Oh tidak. Lah, Bentar Billy, kamu ketawa dengan kebodohanmu ya. Yang Sudah diutus itu kan capek saya firmannya. Bentar begini. dulu. Kan yang mengosongkan diri kan firman, Firman. bukan Bapak. para Mereka ini. saling mendiami di dalam relasi, Pak. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Aku mengasihi Bapak sama seperti Bapak telah mengasihi aku. Gimana sih kau? Itu aja nggak ngerti. Kalau kau pahami kasih itu substansial, yang ngawur. Kasih itu relasional. Itulah kau ketawa-ketawa Wanes ini, padahal nggak ngerti apa-apa. Tapi Oke, sombong kali. Oke, relasi berarti kalau bicara relasi, berarti Tuhanmu ada dua tapi saling kerjasama. Relasi Itu itu, yang satu itu di dalam mereka kasih itu. Iya, artinya ada Bapak dua mengasihi di situ. aku sama seperti aku telah mengasihi dia. Betul. Bapak telah mengasihi aku mengasihi Bapak. Yohanes 10 ayat 17. Jadi ada Tuhan Bapa mengasihi kepada Tuhan Anak. Ada berapa Allah persen sang itu? Bapa mengasihi firman-Nya sendiri yang disebut Iya. anaknya. Sama Dan apa enggak tanya pesannya. Bro Bill? Oke, kamu Sama tahu nggak? nggak? Ketika dikatakan Matius 28 ayat 19 itu dikatakan sang Bapa dan sang Anak sama-sama menggunakan kata sang. Sang Bapa, sang Anak. Makanya kamu itu belajar juga. Kemarin kamu jelaskan hologos itu ketawa saya dengar. Paham kamu? Makanya belajar dulu Elia, Kan baru sang kamu bapak bicara. dan sang anak kan ada dua pribadi di situ. Iya. Iya. Kalau bicara relasi Sang itu Bapa lebih adalah daripada sang satu anak dua. rupanya. Justru karena sang Bapa dan sang anak berbeda. Iya. Bukan ada sang dua, Bapa adalah sang Ada dua anak. kan? Ada dua Iya Tuhan kan? kan? Ada dua Tuhanmu. Nggak usah ngeles. Kami menyembah satu Allah. Dua Tuhan. Di dalam kebagaimanaannya, Allah sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kamu Firman manusia, itu saya manusia. disebut dengar Ada dulu. berapa? Firman itu Isinya. disebut sebagai anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14. Firman dengan itu anak telah sama menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Ya, Bapak firman dengan itu anak disebut sama sebagai nggak? Elia, saya mau anak nanya Elia. tunggal Bapa. Iya, saya mau nanya. Bapak dengan anak sama nggak? Sama nggak Bapak dengan Anak? Berbeda pribadi. Ada satu, ada dua. Berbeda pribadi. Ada dua.
Ada satu, ada dua. Bapa dan anak itu berbeda, bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dalam esensi Oke, keilahian. tidak bisa dipisahkan ya. Sekarang saya tanya, anak ini Allah atau bukan? Dan Bapak itu Allah atau bukan? Ya, anak itu Allah, Bapak itu Allah. Nah, kalau ada Allah, ada Bapak, kenapa kamu bedakan Bapak dan Bapak dan anak berbeda? Ya, itu Ada kan dua. seperti manusia, pikiran manusia dengan roh manusia itu berbeda. Tapi sama-sama manusia. Oke, kamu belajar dulu Trinitas itu artinya. Nah, Tuhannya dianalogikan atau dicontohkan ke akal manusia, ke pikiran manusia dan roh manusia. Ya ndak nyambung, ndak beda, nggak apple to apple. Artinya begini, kalau Al-Ayyubi, pikiran Al-Ayyubi dengan ruhnya Al-Ayyubi ini satu pribadi. Pribadinya Al-Ayyubi berbeda dengan Trinitas, 3 pribadi. Bapak pribadi, anak pribadi, lalu kemudian Roh Kudus pribadi. Yo beda antara satu pribadi dengan 3 pribadi. Anak SD juga bisa membedakan itu, bahwa itu adalah 2 hal yang berbeda. Kan gitu. Ini gara-gara LAI menggunakan nama Allah, ya. Jadi Tuhan kita itu disebut roh, ya kan? Tuhan kita itu disebut begini dan begitu. Nih gara-gara LAI nih. Makanya cepetan copot tuh nama Allah di dalam kitabnya orang Kristen. ini ngeles lagi. Enggak, Kan enggak. Tritunggal, karena gini Iya, loh, dulu, Oneness ini dia tidak mengerti Jangan apa yang kamu bilang sebenarnya. sesuatu yang kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya Oneness? dipahami orang Ya Tritunggal. apa itu Oneness? Iman Kamu- orang Tritunggal itu nggak pernah Jangan main dipahami fitnah, oleh makanya saya bilang gereja kalian tukang fitnah. Apa itu Oneness? loh. Gereja kami tuh pintar. Gereja mula-mula emang ada yang Oneness. Ya, seperti kamu pemahamanmu Apa itu Oneness? Sabelian Kamu seperti Ka- Anda, orang-orang Sabelian modalisme. itu Lah, apa? Saya nggak sekarang tahu saya tentang tanya, saya ada nggak nggak baca gereja Alkitab. yang menganut sabelian seperti anutanmu itu? Yes. Jadi begini, ketika Enggak, kamu jawab bilang dulu, Oneness, ada nggak gereja yang pahami sabar, sabelian? saya nggak tahu. Saya nggak belajar Oneness, saya nggak Nggak belajar ada sabelian. kan? Artinya Saya- gereja saya mula-mula nggak belajar ada yang punya paham Alkitab. seperti Anda itu. Yang pertama Nih ya. kamu Kita lihat ya, siapa namanya Kak? Siapa ya? apa sih Iya. kamu ini? Menurut bentar yang ya. tidak kami tahu. Bentar, saya Belajar Alkitab dulu kamu. Belajar Bro Bill, Alkitab. Bro Bill, kasih Ya. satu Allah saja dan Mesias, Bro Bill. Stop deh. nggak usah. Dengerin dulu Elia ngomong. Nggak, masalahnya kami bukan Oneness. Enggak, Bicara Anda Alkitab. memang waras di dulu. Billy, Billy. Jangan menuduh. Billy, kamu diam jangan dulu, menuduh. satu-satu Diam dulu, bicara. diam dulu, Tukang diam dulu, fitnah. Billy, diam dulu, Billy, diam dulu, Ya. Billy. Ini pengakuan iman Nisea, ya. Nah, coba nih lihat. Oke, apa isinya? Aku percaya kepada satu Allah. Jadi kita percaya kepada satu Allah, teman-teman. Bagus. Cuma Oneness ini itu tidak ngerti satu Allah di dalam Siapa Allah itu? kebersamaan. Siapa Allah Ya, itu? siapa Allah itu? Aku percaya kepada satu Allah Sang Bukan Bapa di yang Roma, Maha Bro. Kuasa dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang Iya, siapa yang Allah itu keluar namanya? dari Satu terang. Kamu diam dulu, Billy. Berisik kamu. Kenapa sih kalian Oneness ini nggak Yesus Iya. kan berbeda ya? Siapa nama Allah itu? Jangan ngarang. Allah nggak punya nama. Oke, saya buktikan kalau Allah tidak Hah? punya nama. Allah nggak punya nama. Oke, Dia saya nggak bisa punya buktikan. nama pribadi. Yod Oke, Hebabe oke. itu nama perjanjiannya. Karena arti Yod Oke, Hebabe oke, itu oke, sebagai oke. sang ada. Oke. Ini lucunya umat Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa saudara-saudara muslim sekalian yang saya cintai. Kembali kita berjumpa kembali di channel kita yang kita cintai ini, yaitu channel ilmu kita. Kali ini kita membahas sebuah reaksi saudara-saudara dari sebuah video perseteruan antara Oten dengan Oten tentang Tuhannya. Kali ini kita melihat Elia Myron. Ya, ini Elia Myron yang katanya jago ilmu Kristen. Kali ini soal ketuhanan Yesus katanya habis dikuliti oleh Kristen sendiri, yaitu Edis. Ya, Edis yang mengkuliti habis. Bahkan Elia Myron hampir tak berkutik. Nah, inilah fakta saudara-saudara sekalian. Kalau Anda ingat lagu beberapa puluh tahun yang lalu, lagu Skomo ya, kita bisa membuat sebuah syair
Lagi-lagi berantem lagi. Soal apa? Disebabkan soal Yesus. Inilah sesama Kristen terus berantem, saling tolak. Ini ya. Elia Maron yang dikenal dengan Trinitas menolak Yesus sebagai Tuhan yang ditawarkan oleh Oneness atau aliran-aliran yang mengatakan Tuhannya satu, Bapa, Putra, Roh Kudus satu. Saya tolak. Begitu ya sebaliknya. Yang ditawarkan oleh Tritunggal ditolak lagi. Yesus Tuhan ditolak sama oleh Oneness menolak Tritunggal. Jadi tolak penolakan. Jadi kemana Yesus ini mau ditempatkan, saudara-saudara sekalian? Nah, ketika kalau ditanya siapa Tuhan kamu, mereka akan jawab serentak, Yesus. Itu serentak, mereka serentak. Apakah Yesus manusia? Ya, 100% manusia, 100% Tuhan. Makin bingung lagi kita, saudara-saudara. Kalau sudah 100%, wahai oten-oten, dengar ya, dengar sekali-sekali lagi, buka telinga, buka hati. Kalau Anda katakan sudah 100% manusia, berarti dia bulat utuh, tidak bisa lagi dicampuri lagi dengan unsur lain. Berarti dia murni, sama dengan saya, Anda, dan seluruh manusia sekalian itu adalah 100% manusia. Nah, sebaliknya jika Anda mengatakan 100% Tuhan, maka dia Tuhan. Tidak bisa lagi jadi manusia. Inilah konsep matematika kalau kita gunakan persen. Itu artinya adalah kualitas. Ya, kita mesti ingat dulu ya, di kerajaan-kerajaan Romawi, ada Yunani, ada seorang manusia yang kuat namanya Hercules. Dia dikatakan manusia setengah dewa. Artinya 50% manusia, 50% dewa. Itulah kira-kira yang baru pas. Ya, jadi gak usah dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Itu dua entitas, yaitu manusia dan Tuhan. Nah, jika Anda pahami Tuhan itu adalah sudah 100%, ya dia Tuhan. Itu dipahami oleh seluruh umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang menciptakan alam ini 100%. Tidak ada embel-embelnya. Nah, sebaliknya jika sudah kita katakan 100% manusia, ya manusia, nggak ada lagi cerita. 100% malaikat, ya malaikat. 100% iblis, ya iblis. 100% jin, ya 100% jin. Nggak ada lagi unsur lain. 100% emas, ya emas penuhnya. Ya, ini yang perlu kita sadarkan. Jangan hanya gara-gara nafsu. Jangan hanya gara-gara keinginan Anda itu keluar dari koridor-koridor yang normal, koridor kesehatan. Ya, sama aja kita ketika Anda mengatakan 3 pribadi menjadi satu hakikat. Ini nggak ada, saudara-saudara. Kalau sudah 3 entitas katanya, itu sudah 3 elemen, 3 variabel, ya, maka dia akan jadi 3. 1, 2, 3. A, B, C ditambahkan sama dengan ABC. Ya, nggak bisa jadi A aja atau B aja atau C aja. 1 tambah 1 tambah 1 nggak bisa dengan 1, saudara-saudara. Itu tetap 3. Anda bagaimanapun pun itu tetap 3. Jika Anda memaksakan itu menjadi 1 lagi, maka akibatnya dunia ini harus kita hancurkan lagi. Kita hancurkan, saudara-saudara. Capek kita sekolah berpuluh-puluh tahun. 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Tiba-tiba Anda mengatakan, hanya karena Anda sangat mencintai dengan dogmatis Anda itu, ya, Anda mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini yang menjadi persoalan-persoalan kita selama ini, saudara-saudara sekalian. Jadi kali ini buahnya nampak. Ya, ini buahnya nampak di kalangan Kristen sendiri. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya, sesama Kristen yang saling menolak.
Umat Islam itu nggak ada campur tangan. Ya, Trinitas Kristen yang katanya Tuhannya Yesus, kitabnya Bible, menolak ya ketuhanan Yesus versi oneness. Oneness yang juga katanya Tuhannya Yesus, kitabnya Bible, menolak ketuhanan Yesus dari versi Tritunggal. Akibatnya akhirnya Yesus tidak bisa jadi Tuhan di kalangan Kristen karena saling membidatkan. Ya, oneness bilang Tritunggal bidat, Tritunggal bilang oneness bidat. Ya udah dua-dua bidat. Kalau dua-dua bidat gimana tuh? Inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita cerdaskan. Jadi mengapa terjadi diskusi-diskusi apologet Islam selama ini ya, seperti Bang Zuma, Uniripa, ya, Donditan dan lain-lain. Ini harus masuk ke dalam sistem ini. Ya, harus masuk. Karena kita sama-sama manusia, bukan Anda Kristen, kami enggak. Kita sama-sama anak manusia, anak keturunan Adam yang sudah disesatkan oleh iblis. Ya. Kita tampil manusia yang lain untuk meluruskan, berdiskusi. Soal sudah berdiskusi Anda tidak mau menerima, itu urusan kedua, urusan lain lah ya. Yang jelas sudah disampaikan bahwa manusia adalah manusia dan Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tidak sama dengan manusia karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan Maha Pencipta. Jadi nggak sama saudara-saudara. Kita umpamakan aja ini. Ada seorang pembuat donat, ya, pembuat donat. Dia membuat kue donat, dibuatnya kue donat. Nah, tiba-tiba ada orang mengatakan, ini kue donat ini ya sudah berubah nih dari tukang donat tadi sudah jadi kue donat katanya. Kalau tahu ini kue tukang donat ini, Anda bilang dia sudah berubah jadi kue donat, waduh, seandainya ada parang di parangnya, di libasnya. Nah, itulah ketika Anda mengatakan Tuhan berubah jadi manusia, walah, kalau seandainya Allah itu tidak Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, saya rasa sudah digulungnya dunia ini, habis. Ya, tapi mungkin ada pertimbangan lain dari Allah karena masih ada umat-umatnya lain yang menyembah Dia, ya, yang tidak menyekutukannya. Ini kurasa jadi pertimbangan sehingga alam ini tidak dihabisinya, tidak diselesaikannya. Jadi bersyukurlah kita, saudara-saudara, masih ada umat Islam, masih ada umat Yahudi yang menyembah Elohim, masih ada umat Islam menyembah Allah yang Esa. Ya syukurlah Anda masih terselamatkan. Kalau tidak, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara sekalian. Ini yang perlu kita cermati, bukan menawar-nawar ya. Kita melihat selama ini ada kawan-kawan kita dari Kristen menawar-nawarkan Kristen dijamin surga. Janganlah ya, saudara-saudara sekalian, tolong hindarkan kata-kata Anda itu menjamin masuk surga. Seolah-olah masuk surga itu seperti lebih mudah daripada membeli ya kacang goreng. Gak boleh saudara-saudara. Ya, kita tetap ya hargai bahwa surga dan neraka itu adalah wewenangnya Allah. Ya, wewenangnya Tuhan. Tidak ada kita campur tangan itu. Yang ada secara pribadi-pribadi. Nanti di akhirat ya kita akan mendapatkan pertanggungjawaban masing-masing. Ya, siapapun itu. Anak terhadap ayah, ayah terhadap anak, istri terhadap suami, suami terhadap istri, tidak bisa saling mengintervensi. Cuman ketika di dunia inilah kita yang bisa saling mengingatkan. Wahai saudara-saudaraku, jangan sembah makhluk, jangan sembah manusia, jangan sembah batu, jangan sembah patung. Ya, itu aja. Kalau Anda juga lakukan itu ya masing-masing. Kita ini masing-masing. Cuman kewajiban kita sebagai sesama manusia hanya mengingatkan, gunakanlah akal, pikiran, gunakanlah hati nurani. Jadi seperti dalam diskusi ini,
Ya kita agak lucu juga ya melihat Elia Meron ketika ditanya si Edis, siapa nama Tuhan? Ya, wah Tuhan mana punya nama, punya ini. Maka ditunjukkanlah oleh Edis di dalam Bible itu bahwa memang Tuhan itu punya nama, yaitu Elohim atau Yod He Vav He, atau ada Yahweh ya. Ya ini ini yang di ada tertulis. Jadi di sini si Elia Meron terjebak. Ya, dia mengatakan gak ada nama, itu salah sekali ya. Jadi Elia Meron dan kawan-kawan sekalian, ya marilah kita jadikan diskusi ini sebuah pembelajaran bagi kita. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam nafsu syahwat kita untuk mengatakan suatu hal ke Tuhan. Tapi ada baiknya bukalah ya, dasarnya itu Al-Quran atau Alkitab. Yang Alkitab pun jangan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru selesai. Kalau perjanjian lama itu adalah Alkitab dari orang Yahudi atau dari Torah. Enggak, kalaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, tapi kalau fundamentalnya masih ada kebenarannya ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya kepada seluruh pemirsa sekalian. Ya silakanlah, kalau nggak mau di subscribe nggak apa-apa, kalau nggak mau like pun nggak apa-apa ya saudara-saudara ya. Nah, yang penting Anda bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan hikmah daripada video ini untuk menjadikan kita lebih baik lagi ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada umat Islam ya. Kita makin mencintai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang kelak akan kita temu atau bertemu di yaumil mahsyar atau di yaumil akhir. Ya, siapapun itu, baik Yesus ya, baik kita, baik Nabi Muhammad, Adam, Ibrahim, Musa, Yakub, kita akan bertemu kepada Dia. Nah, bayangkan kalau Anda menyembah Yesus ya, menyembah Yesus, Anda besok bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan Allah. Lantas saudara minta pertanggungjawaban kepada Yesus. Wah Yesus, kamu dikutuhankan. Yesus akan menjawab, loh siapa yang mengatakan aku Tuhan? Ya, saya mengatakan aku Tuhan. Dia malu di hadapan Allah seperti itu. Ya. Tetapi kalian akan mengatakan, oh yang mengatakan Tuhan itu Pak Pendeta. Kata Pak Pendeta, Pak Pendeta kenapa kau jadi aku dulu itu Tuhan? Apa kata pendeta? Ya salahmu sendirilah. Kenapa kau mau? Kata. Kenapa kau mau? Kau kan punya akal. Masa aku suruh kau menyembah manusia kau mau sama manusia seperti kau? Disitulah kita terbodoh. Disitulah kita baru merasa bahwa kita selama ini tertipu oleh permainan-permainan tipuan dunia. Ya, seperti kata Krisye, marilah kita tidak jadi tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.